Yo borsis, bro, brother and sister, apa kabar kalian semua? Semoga di hari ini kalian masih tetap semangat, masih terus berkarya dan selalu sehat cuy. Oke, untuk hari ini biasanya kan gue bakal ngebahas kasus-kasus yang marak dan viral di luar sana ya. Jadi untuk hari ini beritanya dan kasus-kasusnya itu kita sampingkan dulu ya. Jadi kita akan ngebahas kasus-kasus yang ada di negeri tercinta kita, yaitu Indonesia. Jadi ini banyak banget nih kasus, dan salah satunya kasus yang hari ini bakal gue bahas yaitu kasusnya Abi Sudirman. Mungkin di antara kalian mungkin udah tahu gitu loh siapa Abi Sudirman ini loh, sosok beliau itu seperti apa gitu. Jadi untuk hari ini gue akan ngebahas kasus-kasus yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, dukung terus channel gue supaya gue bisa berkembang. Dan paling tidak gue bisa ngasih informasi-informasi dan kasus yang akan gue bahas hari ini gitu, dengan versi gue sendiri gitu. Oke, langsung aja. Oke, kita mulai. Oke, jadi hari ini gue akan ngebahas Abi Sudirman ya. Jadi Abi Sudirman ini beliau adalah sosok pengurus panti asuhan Darussalam An-Nur Kunciran Kota Tangerang gitu, kalau nggak salah yang gue baca ya. Sama Abi Sudirman ini dia berumur 49 tahun cuy. Jadi guys, dia ini adalah pengurus panti asuhan Darussalam An-Nur Kunciran Kota Tangerang gitu. Jadi semenjak kejadian atau kasus ini naik ke permukaan, salah satunya adalah anak asuhnya dia tuh bercerita gitu, mengeluh, terus dia mungkin gak kuat atas perlakuannya selama ini ya, maksudnya dengan perlakuannya si Abi Sudirman ini gitu. Salah satu anak asuhnya tuh melaporkan gitu loh. Jadi selama ini Abi Sudirman ini emang sosok yang apa ya, kalau dilihat dari penampilan luarnya tuh bagus orangnya ya, kayak ngerti agama atau ya sosok pengasuh yang baik gitulah. Jadi di sini tuh dia kalau gue samain sama gue sandingin kasusnya nih sama kasus yang sebelumnya nih yang gue bahas, P Diddy yang orang luar gitu ya, artis-artis luar, itu nggak jauh beda sama kasus si Abi Sudirman ini gitu loh. Jadi tuh hampir semua tuh ada kesamaannya gitu loh, dari P Diddy sama si Abi Sudirman ini gitu. Jadi kalau menurut gue dari kasus-kasus yang sebelumnya gue bahas gitu, ternyata di Indonesia juga ada kasusnya sama seperti di kasus yang sebelum-sebelumnya gue bahas gitu. Salah satunya kasusnya P Diddy gitu. Dan di Indonesia ternyata juga ada gitu kasus serupa seperti P Diddy gitu, yaitu Abi Sudirman. Jadi Abi Sudirman ini dia tuh emang belum kelihatan ya. Awal-awalnya emang dia tuh pernah juga diundang ya di sebuah stasiun TV ya. Penampilannya juga kan kita nggak bisa ini ya, penampilan emang bisa menipu gitu ya. Jadi kalau menurut gua dia tuh emang sosoknya sih kayak orang baik kayaknya tadinya deh. Cuman pas perlakuannya ke anak asuhnya itu yang sekarang beritanya ini lagi diangkat gitu, dan keluh kesahnya tuh akhirnya dia terjerat gitu loh. Abi Sudirman ini tuh emang diduga tuh dia udah melakukan sudah lama gitu loh, dan itu juga dilakuin tuh dugaannya tuh dia tuh melecehkan ya, serta diduga tuh melakukan kekerasan seksual gitu loh kepada anak di bawah umur gitu. Sejak usia 9 tahun dia ngaku dicabulin gitu. Ada korbannya gitu, dia mengakui katanya ada korban, dan itu dia mengakui katanya sudah 9 tahun dicabuli sama si Abi Sudirman ini gitu. Dan ternyata salah satunya emang anak asuhnya ini tuh salah satunya Yusuf Batiar gitu, yang dia tuh anak asuhnya dari dulu gitu,
yang sekarang udah berumur 30 itu juga terjerat gitu loh kasusnya. Jadi tuh emang dia waktu berada di panti asuhan itu kasusnya tuh sama kayak yang lain gitu loh, cuman dia lebih tutup mulut gitu. Jadi ternyata emang bener kata pepatah ya, buah tuh nggak jatuh dari pohonnya gitu. Ternyata tuh Yusuf Batiar ini tuh dulu pernah dilecehin juga sama Abi Sudirman gitu loh. Sampai dia berumur 30 itu ternyata mungkin karena trauma atau emang udah penyakit kali ya. Gue juga nggak tahu banget nih ya masalah-masalah kayak gini. Cuman emang bener gitu. Itu bisa nulerin gitu, bisa menularkan gitu loh. Jadi si Yusuf Batiar ini tuh korban pelecehan dari Abi Sudirman. Jadi tuh si Yusuf Batiar ini trauma akhirnya dilempar ke anak asuhnya juga gitu setelahnya dia gitu. Jadi itu ya ganti-gantian lah. Dan parahnya lagi tuh yang baru-baru diangkat ini, beritanya diangkat, mereka tuh lebih banyak diem dan gak mau apa ya, gak mau ikut campur gitu loh masalah-masalah kayak gini. Cuman akhirnya salah satu anak asuhnya ada yang ngelaporin ke polisi gitu, dan ini kasusnya tuh terungkap gitu. Korban yang berinisial R tuh berumur 16 itu melaporkan kepada pihak kepolisian gitu guys, tanggal 2 Juli 2024 gitu. Dan polisi melakukan penyelidikan dan visum pada korban R. Cuman nih R ini kan mungkin trauma kali ya, pas ditanya-tanya segala macem dia tuh kayaknya nggak mau ngomong gitu loh. Cuman akhirnya dipaksa-paksa secara pelan, terus diterapi dengan baik sama pihak kepolisian, akhirnya dia mau ngomong gitu. Ternyata bukan cuman dia gitu loh, ternyata ada 11 saksi lain gitu yang ternyata jadi bahan pelecehannya si Abi Sudirman ini gitu. Dan itu kan kalau menurut gua sih, kalau kita nggak ada yang salah satu dari kita, misalkan dari mereka gitu, dari salah satu dari mereka nggak angkat bicara, ya nggak akan selamanya, ya akan tertutup terus kasusnya gitu, dan nggak akan terungkap gitu. Karena korban yang berinisial R ini dia udah nggak kuat atas perlakuannya si Abi Sudirman ini, akhirnya diangkat bicara dan melaporkan ke pihak berwajib gitu. Dan ternyata korban lainnya tuh polisi menemukan gitu loh, salah satunya. Dan akhirnya korban lainnya tuh akhirnya terungkap oleh dari pihak kepolisian atas bukti yang dikasih tahu dan diberikan kepada korban R. Dia tuh ternyata akhirnya membongkar semua kebusukannya si Abi Sudirman. Dan ternyata dari korban lainnya, ternyata polisi menemukan saudara J yang berumur 19, saudara M berumur 14, saudara D berumur 28, saudara FMK berumur 13, MS 14, dan AK 16 berumur 16. Dan 7 orang ini mengakui benar itu mereka udah pernah dilecehkan oleh Abi Sudirman gitu loh. Dan diiming-iming mereka diajak jalan kemana-mana gitu, ke pariwisata gitu, dan dihadiahkan salah satunya kalau mereka mau tutup mulut ya mereka dikasih smartphone gitu loh, satu-satu gitu. Yang gue dengar sih ya, yang gue dengar ini sih baru ya gue sih belum baca semuanya, tapi ini kayaknya sih ya rumornya sih gitu sih, yang gue denger rumornya begitu. Tapi kayaknya sih ini sih udah jawaban yang valid gitu kalau menurut gue gitu. Dan ternyata itu 7 orang itu di bawah umur, dan sebagiannya tuh ada orang dewasa gitu guys. Jadi tuh kalau menurut gue, wah ini mah gila sih ya. Emang nih kasusnya kalau nggak dipecahin secara tuntas ya bakal ada Abi Sudirman berikutnya gitu loh. Dan ternyata ini udah dilakuin tuh selama bertahun-tahun gitu, dan ini baru kebongkarnya sekarang gitu. Gila nggak tuh? Emang sih kalau dilihat dari tambangnya tuh, dari videonya tuh emang jalannya kemayu gitu, setilanya rapi gitu. Ternyata kan kita nggak tahu ya, ternyata di belakang itu semua kan ada niat busuk, maksudnya loh, ada niat busuknya gitu. Dan ini juga beritanya udah marak gitu, dan udah banyak dibahas di konten-konten kreator lainnya gitu. Jadi kalau menurut gue sih, dari semua masalah dan
kejadian atau kasus-kasus ini polisi segera gitu loh menangkap loh. Cuman yang gua lihat dan gue baca, ternyata Sudirman CS ini udah ketangkep gitu loh. Sudirman CS yaitu Yusuf Batiar dan Yandi Supriyadi gitu. Cuman Yandi Supriyadi ini masih jadi DPO gitu, daftar pencarian orang gitu. Karena dia berusaha kabur kayaknya sih. Cuman di info berikutnya gue belum tahu ya dia udah ketangkap apa belum. Cuman masih jadi DPO gitu. Ya gue sih berharap kasusnya tuh cepat selesai gitu loh. Dan orang-orangnya yang ini yang mempunyai kasus ini cepat dituntut atau dipenjara gitu. Supaya dapat efek jera gitu. Jadi jangan ada Abi Sudirman berikutnya gitu loh. Dan yang gue baca juga tersangka ini nih, Abi Sudirman CS ini tuh terjerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 gitu. Atas pelecehan dan kekerasan seksual gitu di bawah umur. Dan ini emang bener tadi ya dari awal ini tuh sama kayak kasusnya yang orang luar gitu, PDD yang gue bahas yang sebelumnya tuh. Jadi tuh nggak jauh beda gitu loh. Jadi ada kekerasan seksual di bawah umur gitu. Dan ini emang benar-benar gila sih kalau menurut gue ya. Cuman gue terima kasih banyak nih sama dari pihak kepolisian yang udah benar-benar sigap gitu ya. Dan mau bekerja sama gitu loh untuk menangkap predator anak ini loh. Soalnya kalau nggak kayak gini, nggak sigap gini, mungkin bakal banyak keturunan predator kayak gini tuh masih banyak lagi yang kita belum ketahui gitu loh. Soalnya kan di Indonesia ini kan ya tahu sendirilah ya kasusnya tuh kita nggak bisa apa ya tutup mata sebentar gitu loh, nggak bisa, kita harus melek gitu loh. Soalnya kan semua berita yang menyangkut kasus-kasus ini tuh cepet gitu loh, makanya kita nggak boleh tutup mata gitu sebentar aja gitu. Terima kasih buat pihak kepolisian yang udah mau kerjasama dan mudah-mudahan nih kasus-kasus ini tuh segera diselesaikan gitu loh dan cepat gitu loh, supaya anak-anak di bawah umur ini tuh nggak pernah merasa trauma lagi gitu loh. Tapi sih kasihan juga sih ya korban-korban ini gitu loh. Jadi emang benar-benar predator sih kalau menurut gua gitu. Jadi untuk orang tua, menurut gua orang tua yang peduli sama anaknya mungkin lebih waspada juga untuk mereka yang mau apa ya, mau buat anaknya sekolah kemana gitu ya, kayak contohnya pondok pesantren atau sekolah kilat atau apa, itu harus benar-benar dilihat juga gitu loh. Soalnya kan dilihatnya maksudnya gini, jadi tuh dilihat benar-benar nih gurunya tuh benar-benar memperlakukan status di sekolahnya tuh kayak seperti apa gitu, melakukan benar-benar dia tuh emang benar-benar pure dia tuh seorang guru gitu loh, nggak melakukan kekerasan. Soalnya kan sekarang nih banyak banget nih ya yang gue baca di berita tuh guru ada yang dipenjara loh, ada yang didenda juga, ada yang sampai dia suruh mengaku padahal dia tuh emang bener gitu, dia mengakui kesalahan padahal mah enggak. Itu tuh berita itu tuh guru-guru yang dimasukin penjara dan didenda itu tuh kalau menurut gue mah itu kasus-kasus yang benar-benar baru-baru gitu, baru hangat, maksudnya hangat-hangat gitu loh beritanya. Tapi nanti tuh di part berikutnya gue bakal ngebahas ya tentang masalah guru-guru ini ya. Kasusnya tuh tentang dia tuh katanya keras ke anak muridnya, akhirnya anak muridnya videoin dia dan lapor ke orang tuanya dan orang tuanya nggak seneng, dilaporin ke polisi. Itu udah banyak gitu. Makanya nggak aneh gitu kalau zaman sekarang tuh sosial media tuh apa ya disalahgunakan buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Salah satunya anak ini gitu loh, dicolek sedikit sama gurunya, padahal mah di zaman gue sekolah dulu tuh nggak pernah gitu loh. Kalau emang gua emang bener nakal, dilaporin orang tuanya sendiri, orang tua gue sendiri bilang udah pukul aja kalau dia salah gitu. Kalau sekarang kan nggak beda gitu zamannya. Jadi ya mudah-mudahan aja Indonesia ini lebih maju lah dalam apa ya bertindak tegas gitu menghadapi masalah gitu loh, dan adil gitu dalam masalah dan peristiwa dan kasus-kasus yang ada gitu, supaya Indonesia ini lebih maju ke depannya gitu loh. Oke, hanya itu aja yang bisa gua kasih ke lu semua.
Next, mungkin ada video berikutnya yang bakal gue bahas tentang masalah yang tadi, guru-guru itu, atau masalah lain. Soalnya kasus Indonesia ini lagi marak dibahas. Oke, hanya itu aja bisa gue kasih ke lu semua. Stay positif, tetap semangat, enjoy in your life, and see you. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it